Hai semuanya, welcome to Into Psycare, di mana kita bakal ngebahas anything yang psychology related dari sudut pandang psikolog, dan tentunya dengan cara yang fun. Nah, bersama aku, Grazela Natasha, kali ini aku ditemenin nih sama Kak Cindy, dan kita berdua adalah clinician di Indo Psycare. Oke, untuk di episode kali ini, kita bakal mengawali dengan cerita yang masuk di DM Indo Psycare. Mungkin aku izin untuk bacain dulu ya. Halo Min, mau tanya. Aku punya pacar yang super clingy banget. Dia kenapa ya bisa kayak gitu? Dia pernah cerita kalau dia punya BPD. Apakah ini ada hubungannya sama itu? Nah, mungkin sebelum kita masuk ke obrolan kita, mungkin aku perlu state dulu kali ya ke para pendengar di sini kalau BPD itu adalah borderline personality disorder gitu, salah satu jenis gangguan kepribadian. Nah, mungkin kalau dari Kak ini gimana nih Kak? Kalau punya pacar yang super clingy banget, udah super pakai banget lagi ya, apakah ini ada hubungannya nih sama BPD? Oke, jawabannya kalau kayak gini bisa iya dan bisa enggak nih. Gitu, balik lagi karena ini akan merujuk ke definisi klinisnya seperti apa. Gitu. Misalnya Hmm, ada pasangan yang selalu ngabarin, gitu ya. Misalnya mau pergi kemana selalu ngabarin, terus itu dibilang klini. Atau ada juga yang ketika misalnya pasangan pergi ketemu sama temennya, dia selalu pengen ikut. Gitu. Nah, itu bisa dibilang juga clingy gitu. Jadi balik lagi definisinya apa? Dan sebenarnya kalau kita lihat tadi yang selalu ngabarin gitu ya, hmm, mungkin ada beberapa pasangan yang bilang itu nggak clingy. Gitu. Karena memang secara willingness mereka mau ngelakuin itu gitu ya. Kayak misalnya kemanapun misalnya mereka lagi ke mall A atau mereka lagi di kantor udah sampai di mana itu mereka selalu ngabarin. Tapi ada juga pasangan yang nggak selalu ngabarin gitu. Jadi mereka cukup tahu pasangannya ini mau pergi kemana hari ini gitu ya. Tapi ya udah nggak dikabarin nih, misalnya aku udah sampai sini, aku udah sampai sana. Ada juga yang kayak gitu. Dan mereka fine fine aja dengan itu. Gitu. Jadi hmm. balik lagi ke definisi klinisnya seperti apa nih. Oke, oke, oke. Iya sih ya, di DM-nya memang nggak di state ya definisi clingy yang dimaksud tuh kayak gimana. Oke, nah mungkin ngomong-ngomong soal BPD nih Kak, mungkin pertama-tama kayak kita perlu ngejelasin dulu kali ya, BPD itu apa nih, gitu. Oke, jadi biar menyamakan persepsi dulu ya, gitu ya. Borderline personality disorder itu apa? Jadi gini, borderline personality itu adalah salah satu gangguan kepribadian dan dia masuk ke dalam klaster B. Nah, mungkin aku akan jelasin dulu. Jadi gangguan kepribadian itu sebenarnya ada tiga klaster. Ada klaster A, klaster B, klaster C. Udah kayak klaster rumah gitu ya, ada klasternya gitu. Tapi mereka ada tiga klaster dan setiap klaster ini punya ciri khasnya masing-masing. Contohnya, klaster A ini didefinisikan dengan pemikiran atau perilaku yang aneh. Gitu. Karena masalah personality yang ada di klaster A itu seperti paranoid personality disorder gitu ya. Jadi Hmm. parnoan gitu ya. Terus juga skizoid gitu. Makanya tadi didefinisikan dengan pemikiran dan perilaku yang aneh. Nah, terus untuk klaster B. Klaster B ini sebenarnya sangat emosional terhadap berbagai hal. Mungkin bisa kita bilang cukup drama nih orangnya. Jadi emang agak dramatik gitu ya kalau di klaster B. Sedangkan kalau di klaster C ini pikiran dan perilaku yang cemas gitu. Karena gangguan-gangguan di klaster B itu salah satunya ada avoidant personality disorder, terus juga ada obsessive compulsive personality disorder gitu. Nah, ini yang di klaster C. Nah, untuk di klaster B ini salah satunya adalah borderline personality disorder. Ada juga narcissistic personality disorder. Jadi memang dikategorikan sangat drama, orangnya cukup drama dan emosinya itu memang nggak stabil. Gitu. Jadi borderline personality disorder ini adalah salah satu gangguan di cluster B dan salah satu simptomnya adalah adanya fear of abandonment. Gitu. Hmm.
Oke, oke, oke. Nah, apakah yang fear of abandonment ini berarti Kak, yang biasa dikait-kaitkan sama sikap clingy atau gimana Nah, Kak? oke, bisa jadi nih gitu karena seseorang yang memiliki fear of abandonment dan apalagi misalnya sudah mendapat diagnosa BPD gitu ya, bisa jadi Mm-mm. itu masuk ke dalam kategorinya yang fear of abandonment ini. Jadi kesannya jadi clingy gitu karena Hmm. apa ya, ketika mereka diabaikan, mereka nggak suka dengan perasaan itu gitu. Jadi makanya Hmm. misalnya ketika ada pasienku itu yang pasangannya main game. Jadi pasangannya main game mungkin sekitar, ya memang biasanya kan kalau main game itu kan bisa 30 menit, bisa 1 jam gitu ya. Dan ketika mereka lagi main game, itu si wanitanya ini, pacarnya ini tuh merasa diabaikan gitu. Ih, kok lama Oh. banget sih mainnya? Dan akhirnya si pasangannya ini malah muncul yang dramatiknya tadi gitu ya. Dia malah pergi keluar dari kamarnya, terus malah lari gitu aja, nggak pakai alas kaki, nggak pakai apa. Jadi marah gitu, keluar dari Mm-mm. rumahnya dia marah gitu karena pacarnya lagi di situ ceritanya gitu. Jadi apa ya, mereka nggak suka diabaikan seperti itu gitu. Hmm. Oke. Kira-kira penyebabnya apa tuh Kak? Punya ketakutan yang sangat besar untuk diabaikan ini. Apakah misalnya ada trauma-trauma di masa lalu atau apa kira-kira Kak biasa pemicu emosional? Oke, kalau misalnya kita perhatiin gitu ya, dan dari beberapa literatur yang aku baca juga, memang fear Mm-mm. of abandonment ini sebenarnya dikaitkan dengan kehidupan masa kecil, masa kanak-kanak Oh. gitu ya. Hmm. Em, jadi di masa kecil itu mereka mendapatkan pengabaian secara emosional dari orang tua gitu. Hmm. Nah, mungkin misalnya apa? Ketika dia nangis dulu di masa kecil kan karena masa-masa pertumbuhan 5 tahun pertama itu cukup penting gitu ya. Misalnya waktu dia umur 3 tahun, dia nangis, terus caregivernya ini atau pengasuhnya ini mungkin nggak langsung ada gitu. Nah, jadi Hmm. disitulah nggak terbangun attachmentnya dia dengan caregivernya dia. Nah, mungkin aku jelasin sedikit di psikologi ini ada tokoh yang membahas terkait dengan attachment. Namanya adalah John Bowlby. Jadi beliau ini mengusulkan bahwa bayi ini memiliki insting untuk membentuk attachment sama pengasuhnya atau caregivernya. Nah, ketika bayi ini memiliki kedekatan gitu ya dengan Hmm. caregivernya atau pengasuhnya, memiliki kedekatan atau pengasuhnya itu apa namanya cepat tanggap gitu ya, memiliki daya tanggap yang cukup cepat, itu akan membentuk Hmm. persepsi buat bayi mengenai rasa aman gitu. Oh, oke. Karena kan apa ya, ketika misalnya dia dipeluk, ketika dia nangis, terus pengasuhnya langsung datang, caregivernya langsung datang, terus langsung meluk, gitu. Di situ kan si bayi ngerasa aman, safe, dan dia makanya Hmm. lama-lama tenang, nggak nangis lagi, gitu. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat dari teori dari John Bowlby, itu ada pengaruh di masa kecil, gitu. Apa namanya? Ada pengaruh dari masa kecil. Jadi ketika dia ngerasa aman, dari kecil dia sudah merasa aman, maka ketika dia besar, dia menjalin hubungan relasi sosial, dia juga bisa menangkap rasa aman itu, gitu. Mungkin ketika misalnya pacarnya nggak ngabarin, atau pacarnya itu pergi tanpa dia, gitu, dia merasa nggak aman. Tapi kalau mungkin yang sejak kecil apa ya sudah mendapatkan rasa aman itu dia nggak takut ketika misalnya oh pacarnya nggak ada kabar dia bisa berpikir mungkin berpikir dengan rasional bahwa oh mungkin lagi sibuk nih atau lagi di jalan jadi nggak sempat ngabarin gitu. Nah, Hmm. teori attachment dari Bowlby ini disempurnakan oleh Mary Ainsworth, ini juga tokoh yang cukup terkenal di psikologi. Beliau ini membuat 4 attachment style gitu. Ada Oke. yang namanya secure attachment, ada avoidant attachment, anxious attachment, dan juga yang keempat adalah disorganized attachment. Nah, mungkin aku nggak akan jelasin semuanya gitu ya Mm-mm. satu-satu karena takutnya kepanjangan dan melenceng dari topik kita gitu ya. Tapi secara singkatnya dari 4 tadi kan yang pertama ada secure attachment.
Terus tiga Mm-mm. lainnya itu sebenarnya dikategorikan sebagai insecure attachment. Tadi ada avoidant, ada anxious attachment, dan ada yang namanya disorganized attachment. Nah, di dalam tiga insecure attachment ini, dua di antara style ini lazim terjadi pada orang yang memiliki diagnosis BPD. Gitu. Apa sih attachment-nya? Yaitu ada anxious attachment dan juga disorganized attachment. Gitu. Jadi Hmm. dua attachment ini itu cukup lazim, makanya ada anxious attachment, gitu ya. Dia cukup anxious gitu. Makanya dia cukup khawatir ketika misalnya pasangannya itu nggak ngabarin misalnya. Atau ya jadi dibilangnya tuh clingy banget sih. Misalnya aku pergi kemana dia harus selalu tahu. Aku pergi kemana dia harus selalu ikut misalnya. Gitu. Hmm. Oke, Jadi oke, oke. kebutuhan apa ya? Kebutuhan akan ketakutan akan ditinggalkan ini merupakan konsekuensi dari pengalaman yang tidak menyenangkan di masa kanak-kanak. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Jadi biasanya pasti punya nih ya ternyata pengalaman pengabaian gitu waktu di masa kecil yang akhirnya eh, apa ya berpengaruh ya dengan bagaimana mereka berelasi gitu ya. Oke. Nah, kira-kira Kak, eh fear of abandonment ini tadi memang sih Kak Sini udah sempat sebut ya tentang yang clingy, biasa bentuknya gimana gitu. Tapi ada lagi nggak sih Kak, biasa manifestasi perilaku-perilakunya itu seperti apa Kak? Oke. Em, perilaku ya. Jadi memang eh, seseorang yang takut ditinggalkan ini mereka cenderung menampilkan perilaku dan pola pikir yang akhirnya mempengaruhi hubungan mereka. Gitu. Hmm. Jadi perilaku yang ditampilkan apa sih? Bisa juga mungkin jadinya marah-marah sama pasangannya, gitu ya. Ketika Hmm. misalnya dia lagi butuh pasangannya, dia pengen pasangannya datang, tapi mungkin pasangannya nggak bisa datang karena mungkin belum pulang kerja, misalnya. Hmm. Akhirnya mereka jadi marah-marah gitu. Atau mungkin mereka jadi bilang, ih kamu kok udah nggak sayang sama aku lagi sih, gitu. Nah, ini yang mungkin kalau di psikologi kita kenal dengan istilah devaluasi. Jadi dalam Hmm. nanti individu yang mengalami DPD ini, mereka akan punya salah satu simptomnya adalah unstable relationship. Terus unstable relationship ini mereka dikategorikan jadi punya dua hal, ideation dan devaluation. Ideation itu ketika istilahnya aduh pacar aku tuh sayang banget sama aku, dia tuh perhatian banget sama aku. Tapi ketika muncul kayak tadi gitu ya, ketika pasangan yang nggak ada, muncul tadi devaluasi. Ah dia mah emang udah nggak sayang sama aku. Kamu mah udah nggak sayang sama aku, kamu udah nggak peduli sama aku. Jadi marah-marah sambil menunjukkan sikap devaluasinya dia gitu. Atau bahkan Hmm. sebenarnya juga bisa menampilkan perilaku impulsif gitu. Impulsif kayak tadi contoh yang sempat aku mention, impulsifnya apa? Udah langsung keluar dari rumah, terus langsung jalan gitu ya tanpa pakai alas kaki, nggak mikir panjang gitu ya. Udah langsung keluar aja dari rumah jalan gitu. Bahkan ada juga yang mungkin yang impulsifnya apa? Eh, mengarah ke perilaku yang melukai diri gitu, menyakiti Hmm. diri gitu ya, self harm gitu. Itu sangat tidak disarankan dan dianjurkan sekali gitu ya. Tapi memang untuk kasus-kasus yang cukup ekstrim bisa ada sampai yang perilaku untuk melukai diri sendiri gitu. Yang which is kan memang sebenarnya ini nggak baik gitu ya. Dan makanya mungkin Hmm. pasangannya juga jadi ngerasa nggak nyaman gitu kok. Hmm. Aku nggak bisa datang atau aku nggak temenin langsung kayak gini sih responnya gitu. Sebenarnya dari sisi pelaku gitu ya, kita bilangnya Hmm. pelaku, sebenarnya mereka ini adalah caranya mereka untuk mengkomunikasi ketidaknyamanan mereka gitu atau Hmm. mengkomunikasikan pressure yang mereka rasain gitu. Cuman memang jadinya caranya mereka kurang tepat aja Hmm. gitu. Oke. Karena kan ini akan berpengaruh ke hubungan mereka dan mungkin pasangan yang gak nyaman dan kesannya jadinya jadi toksik nih gitu ya. Pacarku kok toksik banget sih, nggak ngertiin aku dan sebagainya gitu. Oke. Jadi mungkin karena diliputi ketakutan yang besar untuk ditinggalkan, tapi karena nggak tahu nih caranya, nggak ada modalnya gimana mengungkapkannya, akhirnya lewat perilaku-perilaku tadi yang mungkin jadi kayak maladaptif gitu ya. Betul, betul. Oke. Oh ya Kak,
apakah fear of abandonment ini tuh sebetulnya ada pengaruhnya nih terhadap self image seseorang atau gimana sih mereka memandang diri mereka sendiri? Oke. Ini kalau aku lihat juga dari beberapa pasienku gitu ya, Mm-mm, memang ini juga ada pengaruhnya juga ke pandangan mereka terhadap diri mereka gitu ya. mm-mm, Karena ketika individu tersebut mendapat penolakan, itu memunculkan sense of meaningless gitu. Jadi kayak mm-mm, individu itu mulai mungkin jadi mempertanyakan diri dia, aduh apakah mungkin aku memang tidak diinginkan ya? Atau apakah mungkin memang pasangan aku tuh nggak sayang sama aku? Atau mungkin karena, aduh aku tuh kurang cantik ya? Atau aku tuh kurang pinter ya? Gitu. Jadi itu mempengaruhi dia, apa ya? Mempengaruhi cara pandang dia terhadap diri dia. Gitu. Makanya mungkin jadi sering overthinking gitu ya, mm-mm. overthinking, mikirin yang enggak tentang diri dia, sehingga akhirnya mereka juga jadi nah, lama-lama tuh bingung gitu. Sebenarnya aku tuh kayak gimana sih orangnya? Gitu. Aku udah cukup perhatian belum sih sama dia? Aku udah cukup menunjukkan rasa sayang aku belum sih ke dia? Gitu. Itu kalau yang aku lihat dari beberapa pasienku itu bisa ngaruh ke eh, apa namanya self image tadi gitu. Memang Hmm, nggak semua sih, nggak semua gitu ya, tapi ada yang jadinya mempengaruhi self image mereka. Mereka jadi mempertanyakan. oke. Oke. Nah, Kak, dari tadi kan kita udah banyak ngobrolin di apa ya, aspek hubungan romantis gitu ya. Tapi sebenarnya fear of abandonment ini bisa terjadi di relasi-relasi lainnya juga nggak sih, Kak? Atau eksklusif nih, cuman sama pasangan aja gitu? Oke, ini menarik gitu ya. Jadi sebenarnya fear of abandonment ini tidak hanya terjadi dalam hubungan romantis aja gitu. Jadi Hmm, sebenarnya ini juga bisa terjadi dalam lingkup pertemanan gitu. Jadi misalnya mereka tuh jadi takut dikucilkan sama lingkungan sosial mereka gitu. Misalnya hmm, ketika temennya ini eh, tiba-tiba ketemuan sama temennya yang lain, mereka langsung, aduh, kok aku nggak diajak sih? Padahal mungkin sebenarnya ketika ditanya nggak janjian gitu, ketemu aja hmm, tiba-tiba on the spot, ketemuan, oh ya udah jadi hangout bareng gitu loh. Cuman mereka jadi ngerasa left out gitu. Aduh, kok nggak diajak sih? Kok nggak di hmm, eh, yang nggak diajak atau kok nggak di chat sih gitu. Nah itu bisa ngaruh juga ke lingkup pertemanan gitu. Bahkan uniknya itu nggak hanya terjadi ke lingkup pertemanan, tapi juga bisa terjadi dalam hubungan terapeutik gitu ya antara oh, pasien sama psikolognya gitu. Jadi ketika misalnya psikolognya ini cuti, nah ini individu tersebut juga bisa ngerasa diabaikan nih sama psikolognya kayak kok aku nggak sesi sih sama psikolog aku, kok psikolog aku malah ngambil cuti sih gitu. Jadi itu juga bisa hmm, terjadi gitu. Bahkan misalnya ketika psikolognya itu cancel sesi gitu ya, tapi kan cancel sesinya dalam artian misalnya jadwalnya seminggu itu 2 kali, let's say Senin dan Kamis, tapi ternyata di tengah-tengah misalnya di hari Rabu sebelum di hari Kamis, pasien ini udah hubungin psikolognya untuk minta sesi gitu. Mungkin dia urgent banget dan kita udah sesi di hari Rabu. Akhirnya psikolognya bilang, oke sesi kita di hari Kamis pindah ke hari Rabu aja ya. Gitu. Tapi mereka bisa ngerasa, aduh kok kita nggak sesi lagi sih di hari Kamis gitu. Mereka bisa ngerasa diabaikan gitu ketika sesinya di cancel. Padahal kan udah ketemu nih gitu di hmm, hari Rabu gitu dan kayak ya ngapain kita ketemu? Maksudnya kalau belum ada hal yang penting banget gitu ya kan ngapain kita ketemu lagi gitu. Jadi itu bahkan bisa terjadi juga di hubungan dengan psikolognya gitu. Makanya hmm, nggak jarang kalau pasien DPD itu terapi, mereka itu juga butuh yang namanya koterapis gitu. Sehingga apa? Ketika misalnya dia lagi marah sama psikolognya ini bisa tektokan sama koterapisnya. Kasih tahu nih bahwa oh pasiennya lagi marah ya, mungkin bisa dibantu dulu, mungkin diajak ngobrol dulu, kenapa dan sebagainya gitu. Jadi tadi bisa mempengaruhi pertemanan, bahkan dalam hubungan terapeutik gitu ya. Terus mungkin kalau yang di tempat kerja gitu ya, ketika misalnya dapat komentar yang kurang enak, kurang menyenangkan,
gitu. Misalnya di komen apa ya, misalnya di komen soal pakai bajunya gitu ya. Nah, itu juga bisa ngerasa apa ya, mungkin ih kok jahat banget sih, eh, apa namanya, baju aku aja di komen dia ngerasa di reject gitu ya. Wah, aku nggak diterima Hmm. nih di sini nih. Cara pakai baju aku seperti ini gitu. Itu juga bisa terjadi gitu. Jadi nggak hanya di hubungan romantis dan memang fear of abandonment ini kalau dari literatur itu disebut juga dengan fear of aloneness gitu. Jadi dia Hmm. takut sama kesendirian gitu. Karena individu tersebut yang mengalami BPD ini mereka nggak nyaman kalau sendiri gitu. Mereka nggak nyaman dengan kesendirian. Mereka berusaha untuk apa ya, supaya mereka nggak sendiri dan inilah yang dikenal mungkin jadinya clingy gitu. Kayak ya apa-apa mau ditemenin atau apa-apa maunya dikabarin yang kesannya jadinya nggak suportif gitu. Padahal sebenarnya eh, dikabarin itu penting, tapi ya itu balik lagi memang perlu diomongin sih ke setiap hubungan ya, kira-kira maunya seperti apa gitu. Oke, oke, oke. Jadi ya memang karena ketakutannya nggak bisa nih menoleransi kalau lagi sendiri gitu. Jadi ya imbasnya bisa ke berbagai macam bentuk hubungan juga gitu ya. Betul. Oke. Nah, dari tadi kita ngobrol, sebenarnya kan kayaknya ada beberapa contoh-contoh yang mungkin orang-orang yang nggak punya BPD pun kayaknya juga pernah gitu ya, Kak, melakukan hal itu gitu. Nah, gimana tuh Kak? Apakah fear of abandonment tuh sebenarnya bisa terjadi juga nggak sih sama orang-orang yang nggak punya diagnosis BPD gitu? Hmm, oke. Em, Kalau menurutku sebenarnya tidak semua orang yang apa ya memiliki ketakutan diabaikan ini atau ketakutan ditinggalkan ini pasti BPD gitu karena Hmm. bisa aja orang tersebut baru mengalami kehilangan gitu ya, grieving atau mungkin mengalami ada trauma gitu ya di masa lalu gitu ya, mungkin dalam hubungan ditinggalkan atau apa gitu itu bisa aja gitu. Jadi sebenarnya nggak pasti ketika mereka itu mengalami fear of abandonment ini sudah pasti BPD. Gitu. Jadi memang perlu diasas lebih lanjut dan tidak disarankan banget jadi self diagnose sendiri gitu ya. Jadi kayak aku kayaknya takut banget nih diabaikan, kayaknya aku punya BPD nih gitu. Atau mungkin Hmm. kita mendiagnose pasangan kita gitu ya, ih kamu kok jadi kelingi banget sih, kayaknya kamu ada BPD nih, jangan-jangan gitu ya. Karena untuk mendiagnose BPD itu jujur secara profesional aja kita cukup sulit gitu ya, Sel ya, nggak gampang untuk mendiagnose Betul, BPD betul. gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita make sure. Dan ini kan BPD ini tidak hanya apa ya terbentuk dari masa dewasa, tapi karena dia masalah personality, which is itu sudah dari kecil gitu. Mungkin dari Hmm. masa remaja itu udah mulai kelihatan bibit-bibitnya gitu. Jadi Hmm. perlu assessment lebih lanjut, perlu dilihat lebih lanjut. Dan intinya tidak semua orang yang mengalami fear of abandonment ini adalah udah pasti BPD gitu. Oke, oke. Karena ya mungkin itu salah satu aja nih dari gejala-gejala BPD lainnya juga gitu ya, Kak ya. Betul, karena masih Oke. banyak ya Sel ya, ada Betul. 9 kan sembilan ya tadi. gitu ya, dan harus memenuhi beberapa kriteria gitu. Jadi kalau cuman Mm-mm, fear of mm-mm. abandonment aja, nggak misalnya hanya kriteria fear of abandonment aja, belum tentu BPD gitu. Karena ya mungkin habis kehilangan atau mungkin ada trauma apa gitu. Sedangkan yang lain-lainnya enggak nih. Mm-mm, mm-mm. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, Kak, dan mungkin ditunggu-tunggu juga ya. Ada tips dan triknya nggak sih, Kak, untuk overcome kalau seseorang tuh punya fear of abandonment gitu, Kak? Oke, mungkin betul banget ini yang dinanti-nantikan gitu ya, tips-tipsnya gitu. Oke, mungkin dari yang pertama, kalau aku bilang sebenarnya tipsnya adalah em, perlu refleksi diri, gitu. Perlu aware dulu nih. Jadi refleksi diri terhadap apa sih? Refleksi diri bagaimana fear of abandonment ini berdampak pada pikiran dan juga perilaku kita, itu tindakan Hmm. kita. Mungkin karena tadi aku sempat jelasin terkait dengan attachment style, gitu ya, atau attachment theory, itu boleh dilihat-lihat.
Gitu boleh dipelajari lebih lanjut. Tadi ada secure attachment, insecure attachment, itu boleh dilihat-lihat, boleh dibaca-baca, dan apa ya, mungkin nanti pelan-pelan bisa refleksi, oh apakah mungkin aku ada insecure attachment ya dulu di masa kecil gitu. Karena awareness ini adalah hal yang dibutuhkan gitu ya. Kita butuh aware dulu, dan supaya apa sih perlu aware, supaya enggak kita judgment diri kita gitu. Nah, itu sebenarnya masuk ke tips yang kedua. Jadi tips yang kedua ini sebenarnya ketika yang pertama kita udah ngelakuin refleksi diri, tips yang kedua ini sebenarnya kita boleh menerapkan self compassion untuk enggak Hmm, judgment diri kita berlebihan. Jadi gimana cara kita memandang diri kita itu juga sebenarnya penting, apa ya, terkait dengan berhubungan dengan self image tadi gitu. Mungkin kayak mungkin kita bisa bilang bahwa oh sebenarnya kita layak loh disayang, aku layak disayang, aku layak dicintai gitu. Bukannya kita bilang bahwa emang aku nih nggak deserve untuk disayang, aku nih nggak deserve untuk di apa ya, ya untuk mendapatkan pacar gitu. Jangan seperti itu gitu. Jadi perlu melatih self compassion sama diri kita, karena kalau kita terlalu keras sama diri kita terlalu kejam sama diri kita, ya siapa lagi yang akan sayang sama diri kita gitu ya. Karena betul, betul. orang lain itu kan yang paling pertama itu adalah kita sendiri. Gimana caranya kita bisa sayang sama diri kita sendiri gitu. Jadi perlu melatih itu, self compassion, jangan banyak judgment terhadap diri sendiri. Mungkin di sini nanti akan berpengaruh terkait dengan rational gitu ya. Gimana caranya kita bisa berpikir secara rasional. Nah, nanti ketika individu itu ternyata memang mengalami BPD, terus nanti di treatment gitu ya, salah satu treatmentnya kan nanti akan mendapatkan, kalau di Indopsychiatry kita akan memberikan treatment yang evidence based, namanya dialectical behavior therapy. Nah, di dalam dialectical behavior therapy itu salah satunya itu akan diajarkan terkait dengan mindfulness. Ini adalah chapter yang selalu aku bilang ke pasien-pasienku, adalah ini chapter yang sangat-sangat penting gitu ya. Dan di dalam mindfulness ini, pasien ini juga akan diajarkan untuk tidak judgment terhadap diri dia. Gitu. Nah, jadi nanti ketika memang misalnya benar ada DVD terus di treatment, ini pasti nanti akan diajarin itu di dalam terapinya dia. Gitu. Dan eh, mungkin tips ketiga, ini adalah apa ya, mencari dukungan gitu ya, mencari dukungan dari orang lain atau dari komunitas gitu. Mungkin misalnya bisa dari teman-teman gitu ya. Mungkin dulu kita ada teman SD, teman SMP, teman kuliah, teman SMA, boleh banget gitu. Atau juga ketika memang misalnya sudah terdiagnos BPD, boleh banget ikut komunitas BPD gitu. Karena mungkin dari komunitas tersebut, apa ya, kita ngerasa bahwa oh ternyata kita nggak sendiri ya, ada orang yang juga mengalami BPD, mengalami apa yang aku rasain gitu. Jadi mereka nggak ngerasain sendirian, terus mungkin ya bisa saling nguatin di situ gitu. Oke. Apa tuh Kak, komunitas BPD ada yang Kakak tahu? Mungkin buat Oke, teman-teman nih. kalau dari yang aku pernah tahu, itu namanya borderlinepersonality.id gitu. Mungkin salah satunya itu. Jadi boleh, nanti boleh di searching, boleh dicari. Kalau misalnya ada lagi yang lain juga boleh banget. Nggak harus yang tadi aku mention juga gitu. Boleh banget yang lain. Gitu. Tapi salah satu yang dari aku tahu yang itu. Gitu. Jadi Hmm, apa ya? Komunitas ini bisa sedikit banyak membantu, bisa membuat kita ngerasa ya ada temennya lah, nggak sendirian. Terus kalau mau cerita, misalnya teman sekolah nggak bisa, ya kita mungkin bisa cerita ke sana. oke. Dan mungkin apa ya, bisa lebih saling memahami juga kali ya Kak, karena punya kondisi yang sama gitu. Gitu. Oke, oke. Nah, nggak berasa nih kita udah di penghujung ngobrol-ngobrol kita, podcast kita hari ini. Eh, Mungkin aku rangkum dulu kali ya, Kak, hal-hal penting apa aja yang udah kita dapetin dari obrolan hari ini. Mungkin yang aku dapat gitu ya, yang pertama adalah kalau kita punya pasangan yang clingy atau kita melihat orang yang clingy, itu belum tentu
dia punya BPD gitu. Karena ya kayak tadi Kak Cindy udah mention juga gitu ya, fear of abandonment nggak serta-merta cuman ada di orang yang BPD gitu, nggak selalu. Nah, tapi memang fear of abandonment ini menjadi salah satu gejala yang cukup khas atau utama di BPD gitu. Dan tadi kita udah ngobrolin penyebabnya apa aja, dampaknya apa aja, terutama ke self image gitu ya. Dan tadi juga Kak Cindy udah mention ya tips dan triknya apa aja yang bisa kita lakukan nih untuk overcome. Ada 3 hal tadi. Gitu. Nah, mungkin dari Kak Cindy ada yang masih mau ditambahkan atau punya pesan-pesan nih untuk teman-teman yang apa ya punya BPD atau punya orang-orang di sekitarnya yang kayaknya BPD gitu. Oke. Mungkin untuk apa ya orang-orang yang mungkin dikelilingi dengan orang-orang BPD gitu ya, memang tenaganya terkuras banget, akan Hmm, capek banget gitu ya, dan makanya pesanku ketika memang misalnya kita lagi capek banget menghadapi pasangan kita, itu nggak apa-apa banget untuk kita minta space, untuk kita oh, kayak bilang apa ya, mungkin chatnya stop dulu, nanti aku akan balas kamu lagi, aku butuh waktu sebentar gitu ya, atau bahkan ternyata mereka yang menghadapi individu yang mengalami BPD ini perlu cerita juga nih sama orang lain, perlu ngobrol juga, mungkin perlu keluarin unek-uneknya mereka juga ya, gitu. Jadi itu mm-mm, juga boleh banget gitu. Dan mungkin saranku kalau memang misalnya sudah ada perilaku-perilaku yang berbahaya gitu ya, mungkin tindakan-tindakan impulsif yang menyakiti diri atau sebagainya, nah itu mungkin boleh diarahkan pelan-pelan untuk mencari bantuan gitu. Karena apa? eh, Pastinya kan kita nggak mau orang yang kita sayang itu kenapa-kenapa gitu, dan pastinya betul. kita apa ya, pihak keluarganya mereka juga nggak pengen dia kenapa-kenapa. Mungkin pelan-pelan bisa kita arahkan, nggak perlu harus ayo kamu harus terapi gini-gini. Cara ngajaknya itu dirangkul aja gitu ya, mungkin kayak boleh ditanya, menurut kamu kamu udah perlu bantuan nggak untuk ngatasin ini gitu. Jadi diarahkan pelan-pelan mencari bantuan, dan siapa tahu ketika mereka mendapatkan bantuan, mereka lebih bisa memanage simptom-simptomnya mereka. Mereka lebih bisa memanage gejala-gejalanya mereka. Karena itu nanti akan dibahas banget waktu di sesi. Gitu. Dan mungkin nanti akan diingatkan bahwa ketika pasangannya itu lagi nggak ada, atau Hmm. ketika pasangannya itu lagi nggak bisa nemenin, bukan berarti mereka tuh nggak sayang loh sama kamu. Gitu. Tapi mereka memang lagi ada keperluan nih. Gitu. Tapi kan ketika mereka udah bisa, mereka apa namanya akan datang, akan nemenin kamu gitu. Mungkin lebih ke arah sana. Dan terakhir, buat mereka yang mengalami atau mendapat diagnosa BPD, pesanku ini bukanlah akhir dari segalanya gitu ya. BPD itu bisa sembuh apa enggak sih? Mungkin aku akan bilangnya remisi gitu ya. Jadi BPD ini bisa banget remisi. Remisi apa sih? Mungkin aku bisa bilang remisi itu istilahnya mungkin bukan sembuh total ya gitu. Cuman analoginya seperti kalau misalnya kita batuk, kita flu, kita sembuh bukan berarti kita nggak pernah kena batuk dan flu lagi gitu. Bisa kena lagi, tapi setidaknya kita udah tahu, oh kita minum obat apa. Kita udah tahu, oh cara ngatasinnya seperti apa gitu. Jadi ketika misalnya nanti one day BPD-nya ke-trigger lagi, muncul lagi, dia udah jadi lebih tahu gitu. Dan BPD itu bisa banget remisi gitu, karena dari jurnal-jurnal, dari literatur yang aku baca, dan dari pasien-pasienku juga gitu ya, itu bisa banget untuk yang namanya remisi dengan tingkat kambuhnya itu rendah. Gitu. Oke, wow. Jadi mungkin meskipun BPD ini bisa menjadi tantangan yang besar, penting untuk diingat juga bahwa masih ada banyak nih sebetulnya cara-cara untuk mengatasi eh, diagnosis ini gitu, atau terutama ketakutan ini gitu, dan membuat hidup menjadi lebih tenang. Nah, dengan dukungan yang tepat, individu dengan BPD dapat belajar untuk mengelola ketakutan akan keterpisahan, bisa membangun hubungan juga yang lebih stabil dan berkelanjutan. Nah, mungkin aku mau ngingetin nih untuk teman-teman pendengar di sini, kalau kalian merasa memiliki gejala ini,
Dan ketika gejala ini mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, maka udah saatnya nih untuk teman-teman mungkin bisa mencari bantuan profesional. Nah, di Indopsycare sendiri, kami menawarkan terapi yang evidence-based, namanya dialectical behavioral therapy untuk individu yang mengalami BPD. Nah, kami berharap dengan terapi itu bisa membantu teman-teman nih untuk mengatasi gejala BPD seperti fear of abandonment ini. Nah, untuk reservasi psikolog, teman-teman bisa klik ya di deskripsi, linknya ada. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @indopsycare dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga channel ini kalau memang teman-teman suka nih sama pembahasan kali ini. Boleh juga tulis di kolom komentar mungkin kalau punya cerita atau pertanyaan seputar kesehatan mental, BPD, atau apapun yang psychology related ya. Nah, saksikan terus Into Psycare dengan obrolan insightful lainnya seputar psikologi. Sampai jumpa!